Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Dirayu Wisnu. Oke, di video kali ini saya tetap masih konsisten di pembahasan unit 1, teman-teman. Biasanya itu mesin, saya membahas di sini tipe mesin 6000 ya, atau 5000, teman-teman, dan generasinya ya. Jadi pada saat nanti teman-teman itu motokopi kertas jalan ya, dan nanti berhenti dia di antara upper dengan lower, tiba-tiba langsung mesin paper jam atau mendeteksi error, teman-teman. Nah, mungkin gambarnya seperti di video ini, teman-teman ya, seperti di gambar ini ya. Oke, let's go. Jadi pada saat motokopi teman-teman dan berhenti di antara upper dengan lower, biasanya itu dan sering terjadi, dan yang pastinya ini pengalaman yang saya dapatkan di lapangan sepanjang jadi teknisi, teman-teman. Itu biasanya masalahnya di sensor yang dua, teman-teman. Nah, mungkin langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah itu kan di situ dia menggunakan pelatuk. Jadi yang saya bicarakan ini sensor yang di antara upper dengan lower, dan dia menggunakan dua sensor yang buka tutup ya. Bagian dalam itu dia menggunakan dua sensor yang buka tutup. Itu masalahnya, bisa juga sensornya kotor atau bagian pelatuk itu kurang panjang ya, sudah pendek karena sudah selama dipakai itu sudah lama. Sehingga pada saat nanti kertas itu baru masuk di sensor itu ya. Dia berhenti. Nah, ada kalanya juga dia kertas sampai masuk melewati sensor ini, sensor yang double ini ya, sensor yang double ini dia lewat pada saat mau masuk di flapper ya. Pada saat mau masuk di flapper unit 1 dia sudah ngejam, karena sensor kertas tadi itu, pelatuk sensor itu sudah tidak nempel di kertas, sehingga sensornya teman-teman itu tidak membuka ya, karena kertas sudah tidak ngepres di pelatuk sensor. Nah, oke, jelas ya teman-teman. Yang pertama itu masalahnya dia berhenti pada saat kertas baru menyentuh sensor, dia berhenti. Nah, masalah kedua biasanya dia nanti berhenti setelah ujung kertas itu masuk di bagian flapper atau sudah keluar di bagian exit. Ujungnya sudah keluar di karet exitnya, teman-teman, sudah keluar sedikit berapa senti, dan dia berhenti dan mesin menunjukkan paper jam atau tanda kertas nyangkut, teman-teman. Oke, sekarang solusinya masalah yang pertama, kertas yang nyangkut. Kertas di posisi antara upper dengan lower baru mau masuk di upper. Oke, baru mau masuk di upper, teman-teman. Nah, beberapa mesin yang saya sudah kerja dan itu betul-betul saya turun langsung saat itu ya, jauh sebelum saya main-main di YouTube, teman-teman ya. Rata-rata beberapa mesin yang saya jumpai seperti itu pada saat kertas itu berhentinya di antara upper dengan lower itu, pertama itu bagian sensor di dalam stand sensor, entah salah satunya yang bermasalah itu kaki sensornya itu biasanya lepas ya. Nah, kemudian kedua, ada kalanya
pelatuk yang bagian dalam, yang sebelum pelatuk yang panjang itu yang dua teman-teman, macam kuku, bukan pelatuk, sorry, macam kuku yang dua itu stannya sudah patah sehingga dia tidak mendorong pelatuk sensor yang bagian dalam ya. Dia tidak mendorong. Nah, jadi pada saat kertas kita, pada saat teman-teman itu fotokopi nyampe di upper sama lowernya itu langsung berhenti. Jadi teman-teman nggak perlu kemana lagi, teman-teman itu harus membongkar. Nah, ini solusinya harus dibongkar teman-teman, harus dibongkar, dilepas unit pemanasnya, dan teman-teman harus cuma melepas di penutup bagian sampingnya lower itu ada yang agak panjang menggunakan 2 baut. Nah, itu teman-teman lepas, nanti kelihatan di situ entah pelatuk sensornya atau kaki sensornya itu yang lepas. Itu solusi yang pertama teman-teman. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Oke, kemudian solusi kedua dengan masalah teman-teman fotokopi nih, shred, langsung berhenti, shred, kayak nabrak teman-teman ya. Bunyinya tuh shred ya. Jadi bunyi berhentinya pada saat sudah masuk di flapper ataupun sudah keluar di karet exit, dan itu sedikit sekali keluar. Nah, kalau solusi untuk menangani masalah mesin seperti ini teman-teman, ini pengalaman saya teman-teman. Jadi teman-teman kan lihat itu pelatuk ya, dia berdiri teman-teman. Pelatuk itu berdiri, yang pelatuk yang pertama setelah upper lower ya. Nah, itu kan nanti dia berhenti tek. Nah, ini belum nyentuh sensor lagi nih bagian dalam pelatuknya, lawan yang dalam. Nah, dia berhenti. Nah, biasanya dan yang sering, mungkin teman-teman juga sering akan menjumpai atau melihat mesin yang biasanya dikasih ujung pipet teman-teman ya. Biasa pipet kalau kita minum apalah teman-teman, nah, pipet. Nanti upayakan teman-teman memotongnya sesuai model pipetnya ya, yang agak runcing dikit. Nah, pada saat teman-teman memasang pipet ini, dan itu jangan terlalu panjang teman-teman. Kalau sudah pasang itu teman-teman harus tes pas betul, dia kan punya stand lubang untuk masuk, begitu kertas lewat itu harus masuk ya. Jangan dia posisi mengganjal. Kalau dia posisi mengganjal itu akan terjadi paper jam juga, ataupun nanti kertas akan sobek karena dia ngepres, terlalu ngepres ya. Jadi dia nanti ujung pelatuknya yang teman-teman sambung dengan pipet itu harus betul-betul ngepas di lubangnya, di standnya, dan dia kan harus rata. Jadi itu pelatuk harus tertidur, itu ngepres di stand lubangnya itu. Kalau dia melewati lubang itu otomatis itu akan terjadi juga paper jam karena dia mengganjal, sehingga nanti paper jam atau kertas sobek, otomatis mesin akan mendeteksi paper jam. Nah, nanti setelah teman-teman nanti sudah pasang itu, ketika sudah pas di yang standnya, baru teman-teman lakukan lagi tes fotokopi. Ini khusus fotokopi yang tidak timbal balik teman-teman, yang satu muka saja ya, satu muka. Nah, berarti otomatis itu masalah di unit 1 saja ya, tidak ada hubungannya ke unit 2, tidak ada hubungannya ke duplex ya, kalau teman-teman menggunakan fotokopi itu cuma satu muka. Oke. Mungkin videonya cukup di sini dulu teman-teman, karena ada 2 masalah saja yang kita bahas, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Saya fokusnya di 6.000, kemudian 5.000 dan standarisasinya. Cuma terkadang juga hampir mirip-mirip lah dengan 65. Cuma miripnya tentunya tetap ada perbedaannya ya, posisi ngejamnya itu karena sistem sensornya beda ya, karena ada sebelum upper, ada setelah upper yang menggunakan sensor kalau 65. Jadi ini khusus mesin 6.000 ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan referensi juga untuk teman-teman. Tentunya saya berharap mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi 6.000 maupun 5.000 ya, serta 60-20 dan 50-20. Kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat,
Saya minta dukungannya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan di-share ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi Canon 6000. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Let's go. Udah